Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Mari kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Frank Salim dari kantor Dijen Pajak Kementerian Keuangan, dan kesempatan ini saya ingin menyampaikan penggelapan dana yang dilakukan oleh mantan kabit. Tanpa berlama-lama akan kita mulai. Penggelapan dana atau fraud adalah tindakan yang menyalahgunakan wewenang seseorang. Biasanya fraud dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan kelompok. Secara umum, tindak pidana penggelapan uang merupakan tindakan melanggar hukum, dan biasanya penggelapan merupakan bentuk kejahatan di mana seseorang atau entitas menyalahgunakan sebuah aset yang dipercayakan kepadanya. Dalam penggelapan, pelaku memperoleh sebuah aset secara sah dan memiliki hak untuk mengelolanya, tetapi aset tersebut kemudian digunakan untuk tujuan yang tidak seharusnya dilakukan. Hal seperti ini sering kita dengar dalam berita-berita tentang tindakan seorang karyawan ataupun orang yang memiliki jabatan. Penggelapan dana diatur dalam pasal 372 KUHP. Penggelapan merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara sebagian ataupun seluruhnya, di mana pengendalian atas barang tersebut berada di atas tangan pelaku dan penguasanya sudah secara sah. Contoh, pelaku yang menguasai sebuah barang yang dititipkan kepadanya atau penguasaan barang oleh pelaku karena tugas atau jabatan yang diberikan kepadanya. Tujuan dari penggelapan diantaranya adalah untuk memiliki barang atau uang yang sedang dipegangnya, sedangkan pada dasarnya barang atau uang tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain. Contoh nyata yang dilakukan oleh mantan kabit Bapak Wawan Ridwan divonis 9 tahun penjara dan dikenakan denda sebesar 200 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Hakim meyakini Pak Wawan bersalah karena menerima suap, gratifikasi, dan melakukan pencucian uang. Wawan tidak melakukan aksi sendiri. Dia ditangani oleh Alfred Simanjuntak yang dihukum vonis selama 8 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Pengadilan menyatakan terdakwa 1 Wawan Ridwan dan terdakwa 2 Alfred Simanjuntak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sudah bersalah. Menurut kata Hakim Ketua Fasal Hendri di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari Selasa 14/6/2022, ucap Hakim Fazal. Selain menuntut penjara, hakim juga menyatakan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti. Rincian sebagai berikut. Pak Wawan membayar uang sebesar 2.373.750.000 jika dalam 1 bulan setelah putusan, maka harta bendanya disita. Jika harta bendanya tidak cukup, maka akan dipenjara selama 1 tahun. Alfred Simanjuntak membayar uang pengganti sebesar 8.237.292.900 rupiah dalam 1 bulan. Kalau tidak bisa membayar, harta bendanya akan disita. Jika harta bendanya tidak disita, maka dia akan dipenjara selama 2 tahun. Setelah menimbang, majelis berpendapat unsur penempatkan dan mengubah bentuk terhadap Pak Wawan. Pak Wawan dan Alfred dikenakan pasal 12 huruf A dan pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian dikenakan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JOW pasal 55 ayat 1 ke KUHP. Selain itu, khusus Wawan Ridwan juga dinyatakan melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 55 ayat ke-1 KUHP, pasal 65 ayat 1 KUHP. Jadi dengan adanya kasus yang baru saya sampaikan, kita semua jangan mengikuti jejak Bapak Wawan karena kesenangan didapatkan hanya sementara dan dapat membuat keluarga besar kita menjadi malu karena tersorot media. Demikian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf atas ada kata kurang yang berkenan atau salah di hati Bapak dan Ibu. Sekian dari saya, terima kasih.